Manusia seringkali mengagumi seseorang yang terlihat cerdas, bijaksana, dan memiliki wawasan luas. Kita melihat mereka berbicara dengan penuh keyakinan, mengambil keputusan dengan matang, dan memahami banyak hal yang tidak dipahami orang lain. Namun yang sering luput dari perhatian adalah kenyataan bahwa mereka tidak dilahirkan dengan semua itu. Mereka pernah berada di titik yang sama seperti kita, tidak tahu, tidak mengerti, bahkan mungkin pernah salah berkali-kali. Pengetahuan yang mereka miliki hari ini bukan hadiah sejak lahir, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi rasa ingin tahu, kesabaran, dan keberanian untuk terus belajar. Dalam kehidupan sosial, banyak orang merasa minder ketika berhadapan dengan mereka yang lebih berilmu. Perasaan tertinggal seringkali membuat seseorang enggan memulai. Padahal hakikat, setiap manusia memulai kehidupan dengan keadaan yang sama. Tidak ada bayi yang lahir membawa pemahaman tentang dunia. Tidak ada manusia yang keluar dari rahim ibunya dengan kemampuan membaca, menulis, atau memahami makna kehidupan. Semua pengetahuan adalah hasil dari proses. Kesadaran inilah yang seharusnya membebaskan kita dari rasa rendah diri sekaligus membangkitkan semangat untuk terus bertumbuh. 1. Ilmu adalah perjalanan, bukan warisan sejak lahir. Setiap manusia memulai kehidupannya dengan ketidaktahuan. Kita belajar mengenal wajah, suara, bahasa, dan lingkungan sedikit demi sedikit. Kesadaran ini mengajarkan bahwa ilmu bukan sesuatu yang diwariskan secara otomatis, melainkan sesuatu yang diperjuangkan. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak lagi iri kepada mereka yang lebih maju, karena ia sadar bahwa semua orang sedang berjalan di jalur yang sama, hanya berbeda pada waktu dan kesungguhannya dalam melangkah. 2. Ketidaktahuan bukan aib, tetapi titik awal pertumbuhan. Banyak orang takut terlihat tidak tahu karena khawatir dianggap bodoh. Padahal justru pengakuan atas ketidaktahuan adalah pintu pertama menuju kebijaksanaan. Orang yang merasa sudah mengetahui segalanya akan berhenti belajar, sementara orang yang berani mengakui keterbatasannya akan terus berkembang. Dalam ruang batin yang rendah hati, ilmu menemukan tempat terbaik untuk tumbuh. 3. Belajar adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Hidup selalu bergerak dan berubah. Dunia hari ini berbeda dengan dunia kemarin. Tantangan yang dihadapi generasi sekarang pun tidak sama dengan masa lalu. Karena itu, belajar bukan hanya kebutuhan intelektual, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang terus berkembang. Seseorang yang berhenti belajar perlahan akan tertinggal oleh perubahan yang tidak pernah berhenti menunggu. 4. Orang besar pernah menjadi pemula. Setiap ahli pernah menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Setiap guru pernah menjadi murid. Setiap penulis pernah kesulitan merangkai kata. Kesadaran ini seharusnya menghapus rasa takut untuk memulai. Tidak ada keberhasilan yang muncul secara instan. Di balik setiap pencapaian besar, terdapat ribuan proses kecil yang sering tidak terlihat oleh orang lain. 5. Ilmu mengubah cara kita melihat dunia. Perubahan terbesar yang diberikan ilmu bukan sekadar bertambahnya informasi, melainkan berubahnya cara pandang. Hal yang dulu dianggap masalah bisa terlihat sebagai pelajaran. Hal yang dulu dianggap akhir ternyata hanyalah awal perjalanan baru. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin dalam pula kemampuannya memahami kehidupan dengan lebih bijaksana dan tenang. 6. Belajar melatih kerendahan hati. Semakin banyak seseorang belajar, semakin ia pahami. Ilmu yang sejati tidak melahirkan menyadari betapa luasnya pengetahuan yang belum kesombongan, tetapi menghadirkan kerendahan hati, lah memahami bahwa dirinya hanyalah setitik kecil di tengah lautan pengetahuan yang begitu luas. Kesadaran ini menjadikan seseorang lebih bijak dalam berbicara dan lebih lembut dalam memperlakukan sesama. 7. Masyarakat maju dibangun oleh orang-orang yang mau belajar. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas manusianya. Ketika masyarakat gemar belajar, mereka akan melahirkan ide, solusi, dan inovasi yang membawa perubahan besar. Sebaliknya, ketika budaya belajar melemah, stagnasi perlahan menjadi kenyataan. Karena itu, belajar bukan hanya investasi pribadi, tetapi juga kontribusi sosial yang bernilai besar. 8. Setiap pengalaman adalah guru. Belajar tidak selalu terjadi di ruang kelas atau melalui buku. Kehidupan sendiri adalah sekolah yang tidak pernah tutup. Kegagalan mengajarkan ketangguhan, kehilangan mengajarkan keikhlasan, kesalahan mengajarkan kebijaksanaan. Orang yang mau belajar dari setiap pengalaman akan menemukan bahwa tidak ada peristiwa yang benar-benar sia-sia dalam hidupnya. 9. Ilmu membebaskan manusia dari belenggu ketakutan. Banyak ketakutan lahir karena ketidaktahuan.
Kita takut pada sesuatu yang tidak kita pahami. Ketika ilmu hadir, perlahan kabut ketakutan mulai tersingkap. Pengetahuan memberikan arah, pemahaman memberikan ketenangan, dan kebijaksanaan memberikan keberanian. Karena itulah belajar sering menjadi jalan yang membawa manusia menuju kemerdekaan batin. 10. Selama masih hidup, selama itu pula kita harus belajar. Belajar bukan fase yang berhenti setelah lulus sekolah atau mendapatkan pekerjaan. Belajar adalah proses sepanjang hayat. Setiap usia memiliki pelajarannya sendiri. Setiap tahap kehidupan menghadirkan pemahaman baru yang tidak bisa diperoleh sebelumnya. Orang yang terus belajar akan terus bertumbuh, sementara mereka yang berhenti belajar sesungguhnya sedang membatasi kemungkinan terbaik yang dapat mereka capai. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Semua orang memulai dari ketidaktahuan yang sama. Yang membedakan hanyalah kesediaan untuk terus belajar, terus bertanya, terus memperbaiki diri, dan terus membuka hati terhadap pengetahuan baru. Maka jangan pernah malu menjadi pemula, karena setiap orang hebat yang kita kagumi hari ini pernah berdiri di titik yang sama seperti kita, tidak tahu apa-apa, lalu memilih untuk belajar. Jika tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan berilmu, lalu apa alasan terbesar yang masih membuat seseorang menolak untuk belajar dan berubah?